Oke, jadi saya ulang ya, mengenai kegiatan manajemen pemasaran ya. Kalau riset pasar tadi sudah tahu lah ya, tentang melakukan penelitian pasar. Lalu ada targeting, sasaran pasar yang menjadi tujuan gitu. Nah, tentu pasar itu kan ada banyak gitu kan. Ada pasar yang kita bisa mudah masuk. Ada pasar yang ternyata ada banyak problema. Tentu kita harus menyusun target-target mana saja pasar yang bisa dimasuki gitu. Dalam satu wilayah, tentu kita setelah melakukan riset, kita melakukan targeting. Target pasar mana saja yang bisa dimasuki. Nah, lalu kita tentukan segmentasinya. Produk kita ini cocok untuk kaum-kaum yang mana gitu. Maksudnya ditinjau dari kelompok-kelompok. Ada kelompok pemuda ya yang mungkin tidak suka dengan konvensional. Dia suka produk-produk yang unik gitu. Sehingga kita harus membuat produk-produk yang unik, yang simple dan instan gitu. Nah, bisa lah dimasuki ke kaum-kaum milenial gitu. Nah, jadi seperti itu segmentasi. Atau misalkan ke orang tua ya, yang mungkin sangat cocok dengan produk kita gitu. Karena produk kita itu lebih bersahabat misalkan dan lebih mudah dimengerti cara penggunaannya. Nah, itu. Oke, selanjutnya positioning. Positioning ini posisi produk terhadap produk lain. Maksudnya, produk kita itu berada di mana dibandingkan dengan produk lain gitu. Apakah kita yang terbaik, apakah kita yang nomor satu, atau kita yang terburuk gitu. Nah, itu tadi didapat dengan melakukan riset pasar tadi dan harus diketahui positioning itu supaya kita bisa tahu targetnya. Kita bisa memasang target. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ya. Bauran pemasaran ini masih bagian dari pemasaran ya. Bauran itu campuran, marketing mix. Jadi bauran pemasaran itu ada 4. Yang pertama, product, price, place, and promotion. Nah, jadi 4P ini disebut. Apa saja nih maksudnya? Jadi dalam pemasaran itu kita harus mengerti produk kita itu bagaimana gitu. Produk apa saja yang ditawarkan di pasar. Dan pemakaiannya, konsumsinya itu bagaimana. Nah, kalau misalkan itu ternyata masyarakat tidak suka mengkonsumsi itu, ngapain kita produksi? Nah, seperti itu. Kita harus tahu dulu produk apa yang akan kita produksi gitu. Lalu bagaimana kita mengembangkannya? Bagaimana kita mengembangkan ide agar produk kita itu menjadi unik gitu. Nah, itu juga bagian dari pemasaran gitu. Nah, ini lihat nih, tahap pengembangan produk. Penemuan gagasan, penyaringan gagasan, daur hidup produk, merek produk, kemasan dan label itu semuanya bagaimana cara mengembangkan produk. Lalu ada harga. Nah, harga itu ada beberapa metode untuk penetapan harga jual. Yang pertama itu metode penambahan. Harga jual sama dengan biaya produksi tambah laba. Lalu ada metode titik impas. Itu BEP itu break even point sama dengan biaya tetap. Biaya tetap itu dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel. Nah, ini metode-metode untuk menentukan harga ya. Jadi maksudnya gimana nih kalau metode penambahan? Metode penambahan itu gini. Misalkan biaya produksi kita dalam memproduksi satu produk itu seharga 5.000. Nah, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan 2.000, maka harga jualnya ya 7.000 gitu kan. Labanya tadi 2.000, biaya produksinya 5.000, maka harga jualnya adalah 7.000. Itu metode penambahan. Lalu metode titik impas itu bagaimana? Nah, dibagi dulu biaya tetapnya. Biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel. Nah, ini lebih ini ya,
titik impasnya berapa dulu gitu. Ya samalah dengan biaya produksi tadi gitu kan. Berapa titik impasnya ditambahkan lah untuk mendapatkan berapa labanya begitu. Lalu ada saluran distribusi. Saluran distribusi ini distribusi langsung ya. Distribusi langsung itu saluran distribusi yang langsung kepada konsumen. Kita sebagai produsen itu langsung menawarkan kepada konsumen. Nah, berarti dia distribusi penyalurannya itu langsung tanpa perantara. Lalu ada distribusi semi langsung. Dia menggunakan satu perantara. Misalkan kita perusahaan langsung kepada pengecer, lalu pengecer kepada konsumen gitu. Nah, ada yang saluran tidak langsung. Nah, ini ada banyak pihak. Misalkan kita perusahaan, lalu ada agen satu, ya, ada agen besar, ada agen kecil, lalu kepada gang pengecer, baru ke konsumen. Nah, itu tidak langsung. Nah, di pemasaran juga ada promosi. Tujuan promosi itu apa saja, gitu kan? Memberikan informasi, memberitahukan tentang persepsi produk, apakah pelanggan itu butuh atau tidak, tentu mereka harus mendapat informasi dari kita gitu. Membujuk, memperkenalkan itu bagian dari promosi. Dan bagaimana kita mempromosikannya melalui media? Ya, yang pertama itu iklan. Lalu personal selling. Personal selling itu berarti menjual secara personal, datangi satu persatu gitu kan. Lalu ada promosi, membuat event-event tertentu sehingga orang tertarik untuk mengetahui produk kita. Itu bagian dari pemasaran ya. Nah, sekarang penerapan fungsi manajemen di sekolah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di sekolah pun ada fungsi manajemen. Nah, ada fungsi perencanaan ya. Perencanaan itu berarti kan kegiatan awal. Setelah itu kita kumpulkan informasi penting yang mendukung kegiatan apa kita misalkan mau buat pentas seni gitu kan. Nah, tentu kita harus membuat sebuah organisasi kan. Nah, sebelum membuat organisasi itu kita harus rencanakan dulu. Nah, kita harus juga komunikasikan dengan beberapa pihak, dengan pihak sekolah, dengan guru-guru gitu. Nah, lalu setelah itu, setelah kita rencanakan, kita buatlah organisasinya. Siapa ketua panitianya, siapa bagian ini, bagian itu gitu. Nah, ini ya, bisa kalian lihat ya di slide-nya. Nah, lalu ada actuating-nya diarahkan. Kita harus mengarahkan ke bagian-bagian tertentu, panitia-panitia yang ada di bawah kita. Misalkan kita ketua panitia, tentu bawahnya kita harus kita awasi gitu. Nah, jadi kalian itu kalau misalkan mengikuti organisasi entah itu OSIS ataupun kepanitiaan apapun, itu bagus. Karena untuk melatih kalian dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen. Jadi ikuti saja ya kalau misalkan situasi pandemi ini nanti sudah kelar gitu, sudah boleh datang ke sekolah ya. Lalu pengawasan. Nah, seperti yang saya katakan tadi lah, hanya saja bedanya ini skupnya lebih kecil ya di sekolah gitu. Nah, jadi evaluasi itu juga bagian dari pengawasan. Setelah kegiatan itu terlaksana, lalu ataupun sebelum selesai kita evaluasi per hari. Hari ini ada yang kurang, harusnya begini, harusnya begitu. Nah, itu harus kita lakukan ya. Kita harus bijak sebagai ketua. Nah, jadi seperti itu ya. Sudah sampai di sini manajemen. Semoga kalian bisa paham dan ini adalah materi terakhir dari ekonomi. Tapi pembelajaran kita tentunya belum selesai ya, karena saya akan membagikan lebih banyak lagi materi yang menambah wawasan kalian sehingga kalian menjadi manusia yang paling cerdas di dunia. Ya kan? Iya, tentu kalian itu harus menjadi pemimpin kan. Nah, untuk membentuk pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan di atas rata-rata. Kalian anak IPS itu tidak boleh kalah dengan anak IPA. Anak IPA jago berhitung, kalian harus punya wawasan yang jauh lebih luas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.